Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya para peserta hadirin sekalian. Selamat datang dalam acara pembukaan kegiatan bimbingan teknis dan workshop Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang sudah bergabung secara daring pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara yang akan digelar. Dan kita sama-sama tahu bahwa desa wisata merupakan simbol kebangkitan ekonomi nasional. Mari kita sama-sama mewujudkan desa wisata berkelas dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk Indonesia bangkit. Nama saya Syafira dan hari ini saya yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan pagi hari ini, dan nanti kita juga sama-sama akan bergabung bersama dengan beberapa desa wisata yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan kita pada kesempatan pagi hari ini. Tapi sebelumnya karena kita sekarang masih ada di situasi pandemi gitu ya, khususnya di beberapa provinsi masih diberlakukan PPKM darurat. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu di sini, sudah sepantasnya kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa kita semuanya insya Allah dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu para peserta yang sedang menyaksikan di rumah saja atau di tempatnya masing-masing juga dalam keadaan sehat. Dan sebelum melanjutkan ke sesi berikutnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di sini. Yang terhormat Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Yang kami hormati Bapak, baik, kita akan menunggu oke, sudah hadir Mas Menteri di sana. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat juga. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol. Lalu juga yang kami hormati Bapak Vincentius Jemadu, selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Semangat ya Pak Vincent. Dan juga yang kami hormati Bapak Indra Nitua, selaku Direktur Tata Kelola Destinasi. Dan yang pastinya selamat datang, selamat bergabung kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT dan juga NTB. Wah, hari ini saya menggunakan kain dari NTT. Jadi pas ya, ada perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, dan juga ada Provinsi Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua dan Papua Barat. Dan juga selamat datang, selamat bergabung kepada Bupati, Wali Kota seprovinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua dan juga Papua Barat. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua dan juga Papua Barat. Nah, yang pastinya walaupun jauh-jauhan kita bergabung di sini ya menggunakan teknologi pastinya. Dan juga kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota seprovinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua dan juga Papua Barat. Selamat datang, selamat bergabung juga kepada seluruh kepala desa dan pengelola yang sudah hadir bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi di kawasan Indonesia Barat. Saat ini saya lagi ada di kawasan di daerah Tangerang Selatan tepatnya gitu ya. Dan berikutnya ada yang di wilayah wilayah Indonesia Tengah, Indonesia Timur juga. Halo semuanya. Jangan lupa, ini saya mau lihat juga walaupun jauh-jauhan kameranya dibuka. Bapak-bapak, ibu-ibu diaktifkan kameranya mungkin. Silahkan.
bisa dinyalakan terlebih dahulu mungkin kameranya, jadi kita bisa saling melihat gitu ya. Walaupun, nah coba dibenerin dulu jilbabnya, yang pakai jilbab boleh, lipstiknya kalau mau ditambahin boleh lipstiknya ya ibu-ibu semuanya. Yang pastinya kita hari ini akan ada program yang menarik sekali dalam rangkaian Anugerah Desa Wisata 2021, di mana minggu depan ini akan memasuki fase bimbingan teknis dan juga workshop yang akan dilakukan secara online. Dan terima kasih juga tentunya kepada 1.581 desa wisata yang sudah mendaftarkan dan berpartisipasi dalam acara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tepuk tangannya boleh di rumah masing-masing. Memang ya, kalau secara virtual nih memang tantangannya begini. Saya mandu tepuk tangan, saya dengar pura-puranya saya lagi mendengar gitu ya, tapi saya merasakan gitu, vibes-nya tuh berasa sampai ke hati. Semuanya tepuk tangan dari hati, semangat pastinya. Nah, sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini, kepada hadirin Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan pembukaan kegiatan bimbingan teknis dan workshop Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, dan selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Bapak Vincentius Jemadu selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur untuk memberikan arahannya terkait dengan pelaksanaan kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kepada Pak Vincentius Jemadu, kami silahkan. Ya, luar biasa sekali. Ya, ini anugerah. Bukan hanya anugerah desa wisata, ini suatu anugerah bagi pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Mengapa? Karena saya ingin menyapa dulu ini beberapa VIP, CEO dari berbagai provinsi, kabupaten, kota di zona B. Luar biasa. Ini suatu kehormatan dan suatu vibrasi energi positif untuk pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih kepada para gubernur, bupati, wali kota, kepala dinas. Ini animo dan antusiasmenya luar biasa terhadap anugerah desa wisata di 2021 ini. Baiklah, yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita bangga, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Luar biasa, selamat pagi Mas Menteri, salam sehat. Dan yang saya hormati juga Wakil Menteri Desa, beliau ini selalu semangat untuk memberikan dorongan terhadap desa wisata yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapak Budi Aristiadi selaku Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Yang saya hormati juga
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Luar biasa, seluruh Kalimantan hadir di sini. Terima kasih Bapak-Bapak Gubernur. Yang saya hormati juga Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat. Ini kalau seperti ini kita optimis. Ini pariwisata pasti akan segera bangkit. Dan kita tetap tebar energi positif. Saya hormati juga Bapak Bupati, Wali Kota, seprovinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Papua, Papua Barat. Para bupati ini adalah CEO dari kabupaten kota. Nah, semangat yang ditebar ini akan memberikan dorongan kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Terima kasih Bapak, Ibu, Bupati dan Wali Kota. Yang saya hormati juga para kepala dinas pariwisata di zona B dan juga kepala dinas pariwisata yang berada di kabupaten kota seluruh Indonesia yang juga mungkin hadir di sini. Oke. Dan tentunya para Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, pengelola desa wisata dan peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang berbahagia. Oke. Sebagaimana kita ketahui, pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Hal ini bukan saja karena pariwisata memiliki multiplier effect pada perekonomian masyarakat, tapi lebih daripada itu, Indonesia memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman budaya serta karya kreatif yang tersebar di seluruh Nusantara. Ini merupakan potensi yang harus dikembangkan dan diberdayakan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan pada gilirannya nanti akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Salah satu program unggulan pengembangan kepariwisataan yang saat ini menjadi fokus pemerintah, khususnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, adalah pengembangan desa wisata. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengembangan desa wisata ini yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadikan desa wisata di Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia dan berdaya saing serta berkelanjutan yang mampu mendorong pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat, serta sebagai ajang promosi potensi desa wisata kepada wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 memiliki tema Indonesia Bangkit. Kehadiran para gubernur, bupati, kepala dinas, dan undangan semuanya menunjukkan bahwa memang kita siap untuk bangkit. Dan diharapkan dapat mendorong semua pelaku pariwisata dan industri kreatif untuk dapat menjadikan desa wisata mampu berkembang dalam menopang perekonomian bangsa Indonesia menjadi kuat, tangguh, dan bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Penilaian Anugerah Desa Wisata 2021 ini didasarkan atas 4 pilar pengembangan pariwisata berkelanjutan yang juga sudah diamanatkan oleh UNWTO dan Global Sustainable Tourism Council, yaitu pilar tata kelola, ekonomi lokal, sosial budaya, dan tentunya pelestarian lingkungan. Dan ini meliputi 7 kategori penilaian, yaitu homestay, toilet, souvenir, desa digital, CHSA, konten kreatif, dan daya tarik wisata. Kategori penilaian tersebut diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi pengelola desa wisata dan pelaku ekraf di desa wisata untuk mengembangkan desa wisata agar lebih berkualitas dan berkelanjutan. Launching Anugerah Desa Wisata 2021 telah dilakukan 30 April 2021 yang lalu. Rangkaian kegiatan selanjutnya adalah registrasi,
oleh para pelaku desa wisata Indonesia melalui website jadesta.com, www.jadesta.com. Dan saat ini Ibu Bapak sekalian, sudah terdaftar lebih dari 1.657 desa wisata. Tepuk tangan untuk semuanya nih. Dan peserta ADWI-nya 1.582. Ini suatu angka yang luar biasa. Bahkan detik-detik terakhir sebelum penutupan itu animo untuk mendaftar masih sangat tinggi. Sampai Dewan Juri juga kewalahan. Tapi kita tetap yakin semuanya akan dinilai dan dikurasi. Setelah proses registrasi ini, maka akan dilakukan kurasi dan penilaian oleh para Dewan Juri yang pada akhirnya akan ditentukan pemenang pada 7 Desember 2021. Diingat, catat 7 Desember 2021. Selain kegiatan ADWI ini, komitmen untuk mengembangkan desa wisata ditunjukkan dalam program sertifikasi desa wisata berkelanjutan pada tahun 2020 yang diberikan kepada 16 desa wisata. Dan di tahun ini meningkat 4 kali lipat, yaitu 60 desa wisata yang akan disertifikasi oleh Kementerian Parekraf. Dan ingat, pengemasan produk yang kreatif dan inovatif akan lebih menarik wisatawan dalam mengunjungi sebuah destinasi wisata. Tentunya didukung dengan amenitas yang tersedia seperti homestay, rumah makan, kafe, pusat informasi, sarana komunikasi, jaringan wifi yang stabil, serta tersedianya air bersih dan listrik. Pengembangan desa wisata secara fisik tentunya harus diselaraskan dengan pengembangan produk wisata non-fisik seperti budaya dan kearifan lokal masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip Satapsona yang sejalan dengan kearifan lokal agar dapat memberikan pelayanan dan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan. Ingat, bagi wisatawan itu experience itu adalah hal yang terpenting. Oleh karena itu, semua unsur pemangku kepentingan tentunya harus memainkan peran masing-masing dalam pengembangan pariwisata ini. Sesuai dengan konsep atau pendekatan pentahelix, pemerintah, bisnis, pelaku usaha pariwisata, dan Parekraf, akademisi, komunitas, dan tentunya untuk exposure, publikasi, teman-teman media kita. Yang diharapkan dapat menjadi hubungan, dukungan, dan koordinasi yang sinergis antara satu sama lain guna pengembangan desa wisata berkelanjutan dan berkualitas. Bagi seluruh peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 ini, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, saya ucapkan selamat berpartisipasi pada Anugerah Desa Wisata 2021. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan ridho dan kekuatan kepada kita dalam upaya bersama memajukan desa wisata di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Vincent. Pak Vincent menjelaskan tadi tuh semangatnya luar biasa sekali ya. Membuat kita semuanya, saya di sini berbinar-binar kalau mendengar yang namanya wisata, desa wisata, amenitasnya juga, dan hal-hal yang akan diupayakan sampai nanti tanggal 7 Desember 2021 diumumkan pemenangnya. Siapakah yang keluar sebagai pemenang setelah melalui berbagai macam proses penjurian. Nah, setelah ini langsung saja saya akan mengundang keynote speaker kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Menteri. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Safira, apa kabar? Alhamdulillah, betul, alhamdulillah sehat. Mas Menteri sehat, keluarga sehat semuanya ya? Sehat semuanya, dan terima kasih atas kehadirannya hari Sabtu pagi dengan penuh semangat dan penuh
motivasi kita untuk maju, berkembang pada saat yang sulit ini. Luar biasa Safira. Bagaimana keadaannya di Tangerang Selatan? Alhamdulillah hari ini cuacanya cerah, tapi di Tangerang Selatan masih hari Jumat, Mas Menteri. Belum hari Sabtu. Beda jamnya. Beda di sini. Tapi yang pasti alhamdulillah kita semua sehat, dan yang pastinya nih karena semua banyak sekali yang sudah hadir yang ada di kawasan zona B saat ini. Mereka tuh udah nunggu-nunggu banget, semangat sebelum akhirnya kita sama-sama membuka pelaksanaan kegiatan Anugerah Desa Wisata 2021 ini. Silakan Mas Menteri, kita sama-sama mendengarkan arahannya. Ya, saya saking semangatnya, saya pikir sudah hari Sabtu. Alhamdulillah, sudah hampir 3 minggu kita kehilangan panduan di hari apa sekarang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat, salam desa wisata. Saya buka dulu dengan seizin teman-teman semua dengan pantun. Mantap. Akhirnya pulang kerja di sambung buah hati. Cakep. Karena keluarga selalu jadi yang utama. Cakep. Kalau ingin berwisata yang menyejukkan hati. Cakep. Kemana lagi kalau bukan ke desa wisata? Yang saya hormati Mbak Wamendes, Wakil Menteri Desa, PDTT sekaligus Dewan Juri, Bapak Budi Aristiadi. Thank you bro, si Babe sudah mau hadir juga pagi ini. Juga hadir di sini Pak Vincentius Jemadu, Pak Indra, dan Pak Wawan dari seluruh jajaran dari Kemenparekraf yang hadir pada acara yang insya Allah akan memotivasi kita semua. Dewan Juri Anugerah Desa Wisata luar biasa, semua bertaburan bintang. Ini luar biasa Safira ini, dewan-dewan jurinya, pakar-pakar dan pelaku dari sektor-sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya diinformasikan banyak sekali kepala daerah yang hadir di zona wilayah B. Sahabat saya, Bapak PLT Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, Ewako. Juga hadir PJ Gubernur Kalimantan Selatan, Bapak Safrizal ZA. Sahabat saya yang selalu memberikan laporan dari Gorontalo, Bapak Wakil Gubernur Gorontalo, Bapak Idris Rahim. Dari Papua Barat, Pak Wagub, Pak Muhammad Lakotani. Merdeka, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Edi Pratowo. Jadi kita sudah ada beberapa teman-teman, terima kasih kehadirannya dari provinsi. Sedangkan dari kabupaten kota ini terus bertambah, tapi saya ingin menyapa Kepala Daerah Bupati Bulungan, Bupati Kota Waringin Barat, Kalteng, Bupati Luwu Utara, Ibu Indah apa kabar? Bupati Fakfak, Bapak Untung, Bupati Raja Ampat, Bapak Abdul Faris, Bupati Kaimana, Papua Barat, Bapak Freddy T. Juga hadir para kepala dinas. Oh, saya lupa menyebut Bapak Wakil Gubernur Maluku. Terima kasih Pak Wagub Maluku. Ini Pak Kadis dari Maluku, Prof. Markus sudah mengingatkan berkali-kali. Juga saya ingin menyebut beberapa Kadis provinsi yang hadir. NTT, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Selain daripada PJ, Gubernurnya juga hadir Pak Kadis Muhammad Syarifuddin, Kadis Maluku Bapak Prof. Markus Patinama, juga Maluku Utara, hadir juga dari Papua Barat, dan Kadbid Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Bapak Boni, terima kasih Pak Boni dan PLT Kalimantan Timur. Juga hadir di sini para kepala dinas pariwisata kabupaten kota di zona wilayah B. Saya lihat tadi banyak sekali yang hadir.
tidak bisa saya sapa satu persatu, terima kasih. Dan para kepala desa unggulan dan kepala desa yang sudah hadir di wilayah B, Desa Cipta Karya, Desa Karimunting, Desa Transpatoa, Desa Botu Barani, Desa Namatoa, dan Desa Luhu Taban. Juga hadir Bapak Rudi Mbojo, anggota DPR RI dari Bima, dan juga mewakili beberapa desa di Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu. Dan saya juga ingin menyapa Safira seluruh peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita masih diberikan kesehatan, dan saya semakin terkagum-kagum dan tersanjung karena hari ini doa kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin waktu BIMTEK zona A, saya berdoa alangkah baiknya kalau tembus 1.500. Ternyata hari ini saya diberitahu sudah tembus 1.580 dan terus bertambah. Dalam 15 menit terakhir bertambah 4 lagi desa wisata yang mendaftar, dan yang masuk ke dalam jaringan desa wisata sudah lebih dari 1.600. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Di era pandemi ini kita ubah pola hidup menjadi lebih bersih, sehat, dan tren pariwisata kini sudah terlihat bahwa desa wisata adalah masa depan pariwisata Indonesia dan simbol kebangkitan ekonomi kita. Kita akan all out di Kemenparekraf untuk mendorong Recording in progress. wisata. Karena kami yakin ini akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan akan berpihak berkeadilan kepada masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan manfaat ekonomi yang sekarang betul-betul diperlukan di tengah pandemi. Peran stakeholder sangat diperlukan dengan prinsip 3C, komitmen, competence, dan champion. Kita harus cari komitmen terbaik dari para stakeholders untuk membangun desa wisata. Kita cari kompetensi yang baik, bangkitkan SDM-nya, beri pelatihan dan pendampingan, dan kita cari champion dengan kegiatan entrepreneurship. Programnya tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Safira, pengembangan potensi desa dapat kita percepat seiring dengan kolaborasi kita dengan Kementerian Desa dan kementerian lembaga lainnya agar kemajuan desa menuju kemandirian. Dan Indonesia sejahtera, adil, dan makmur dapat kita wujudkan. Bukan Indonesia membangun desa, tapi desalah yang membangun Indonesia. Ini upaya kita bersama untuk melestarikan potensi budaya dan nilai-nilai kearifan lokal setempat. ADWI 2021 ini adalah betul-betul anugerah, karena kita ingin kembangkan desa wisata untuk menopang perekonomian bangsa pasca pandemi. Hari ini terus bertambah. Dan malam ini kita akan tutup pukul 23.59. Masih ada waktu. Saya diberitahu oleh Pak Rudi ada beberapa desa di Kabupaten Bima, di Sumba, Sumbawa Barat. Ini juga akan menambah di Sumba NTT, masih terus bertambah. Ini akan kami terus buka sampai jam 23.59. Kita harapkan ini mampu meningkatkan daya saing pariwisata. Dan kita akan lihat juri-juri yang akan terlibat mulai dari Pak Budi Ari Setiadi sampai Atta Halilintar. Mereka akan mampu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa wisata untuk bertransformasi terutama di bidang digital dan kreativitas untuk membangun konten kreatif. Selamat mengikuti kegiatan opening bimbingan teknis dan workshop online kepada lebih dari 500 peserta yang meliputi kepala daerah provinsi, kabupaten kota, kepala dinas provinsi, kabupaten kota, dan peserta. Zona wilayah B ini betul-betul merupakan zona yang kaya akan potensi. Saya melihat bahwa di sini dalam zona wilayah B, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat adalah kandidat-kandidat kuat untuk menjadi pemenang daripada
Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Semoga dapat mempertajam pemahaman dan maksimalkan persiapan untuk lanjut ke tahap ADWI selanjutnya dengan total hadiah insya Allah miliaran rupiah. Mari bersama hadirkan kepulihan ekonomi dan kebangkitan pariwisata. Mari wujudkan Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat dari desa wisata, simbol kebangkitan ekonomi nasional. Saya tutup dengan pantun istrinya Raffi Ahmad, namanya Nagita. Cakep. Idola wanita Indonesia yang multi talenta. Cakep. Mari bergandengan tangan kembangkan desa wisata. Cakep. Bangkitkan perekonomian masyarakat sejahtera. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Menteri tadi menjelaskan gitu ya bahwa di zona B ini memang banyak sekali potensi-potensi pariwisata yang menjadi favorit, destinasi favorit bagi hampir sebagian besar orang Indonesia yang sudah pernah pergi ke kawasan Indonesia Tengah dan juga Indonesia Timur, pasti melekat di hati gitu. Bahkan beberapa di antaranya sampai sekarang mau kembali lagi. Tapi kita tahan dulu selama pandemi masih ada, terutama di situasi PPKM darurat ini. Jadi ini waktunya kita nabung, kita sambil ngelisting gitu ya, sampai nanti akhirnya dibuka kembali kita bisa bepergian dengan kualitas yang sudah di-accelerate gitu. Karena para desa wisata tersebut tergabung dalam acara Anugerah Desa Wisata Indonesia. Saya nggak sabar banget insya Allah Mas Menteri, semoga pariwisata Indonesia ini bisa bangkit kembali. Nah, mungkin di sini Pak, silakan Pak Vincent. Saya sampaikan sesuatu ke Mas Menteri. Jadi Mas Menteri, saya 1,5 bulan bertugas dan hari ini saya sangat bangga, sangat bahagia sekali dengan program ini, dan saya mohon maaf tadi ini ternyata para gubernur bupati ibarat Euro 2020 kemarin itu turun dengan full team. Ternyata wakil bupati, wakil gubernur juga hadir. Nah, ini saya kira suatu bentuk daripada kolaborasi yang luar biasa dan perwujudan dari gerak bersama. Jadi sekali lagi atas nama Kementerian Parekraf saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang luar biasa. Mari kita gerak bersama, jadikan pariwisata dan ekonomi kreatif ini bangkit dari keterpurukan. Saya kembalikan ke Safira. Terima kasih Pak Vincent. Ini jadi doa kita bersama pastinya, karena yang saya pahami karena banyak yang nonton, banyak yang ikutan bergabung, makin banyak yang ngaminin, insya Allah makin gampang gitu ya ibaratnya dikabulkannya. Amin. Nah, Mas Menteri. Iya. Safira ini baru kasih tahu di teks nih. Saya pegang sendiri nih. Bupati Minahasa Utara juga hadir, Bapak. Oke. Nah, sekali di Kupang ini ada di beberapa desa wisata di Minahasa Utara juga hadir. Terima kasih Pak Bupati. Baik, selamat bergabung kepada Pak Bupati. Nah, Mas Menteri di sini juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada desa yaitu Desa Seruni Mumbul dari Provinsi Nusa Tenggara Barat nih Mas Menteri di sini. Mungkin Mas Menteri bisa menyapa perwakilan dari desa wisata yaitu Desa Seruni Mumbul di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Tanjudin. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Tanjudin, ada yang mau disampaikan nggak nih atau mau ditanya sama Mas Menteri? Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Bapak Menteri. Semoga tetap sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Menteri yang telah ikut sertakan kita, khususnya Desa Serumumbul ini di Desa Anugerah Wisata ini. Nah, semoga program-program Bapak Menteri ini tetap berjalan selamanya dan mengangkat desa-desa wisata yang ada di seluruh Indonesia ini. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman Desa Wisata Seruni di NTB, insya Allah. Dengan adanya Anugerah Desa Wisata kita siapkan
pegelaran-pegelaran kelas dunia yang nanti ada di NTB dan seluruh wilayah desa wisata. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Tanjudin, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses. Dan berikutnya Ya, Bu, Mas, terima kasih, Bu. terima kasih. Dan berikutnya masih ada satu lagi nih, Mas Menteri sudah bergabung bersama dengan kita di sini dari Desa Wisata Soinrat Besar, Provinsi Maluku. Sudah bergabung ada Bapak Olof Lasol. Selamat pagi Pak Olof. Ya, selamat pagi semua, selamat pagi Pak Menteri. Pak Olof, mau ada yang disampaikan ke Mas Menteri ataupun acara Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 dari mewakili desa wisata yang ada di K? Kami dari KI Maluku Tenggara, khususnya Desa Wisata Soenrat, kami sangat bangga dapat mengikuti kegiatan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021 ini. Ya, harapan kami semoga pariwisata Indonesia lewat pengembangan desa wisata dia akan maju. Kemudian kami sudah siap dari Desa Wisata Soenrat sendiri. Kami akan ikut Anugerah Desa Wisata ini dengan kategori daya tarik wisata. Jadi kita di Desa Soenrat, kita sudah siapkan, kita punya potensi wisata di sana melalui daya tarik wisata, ada daya tarik wisata alam, budaya, kuliner, maupun ada minat khusus juga. Jadi harapan kami semoga kegiatan ini bisa mengangkat, kemudian memajukan pariwisata K dan pariwisata nasional. Terima kasih Pak Olof, terima kasih untuk teman-teman di Desa Wisata Soinrat. KI singkatannya adalah Keindahan Indonesia. Terima kasih, sukses untuk Desa Wisata Soinrat. Saya juga terima kasih Bapak-Bapak yang baru saja mengirimkan pesan akan menambah desa wisata. Saya sudah menangkap pesannya, ada 4 desa wisata yang Pak Bupati Fakfak Papua Barat sudah mengirimkan. Terima kasih, sudah diterima. Baik. Pak Olof, ada lagi kah yang mau disampaikan? Sudah cukup Pak Olof? Baik, terima kasih banyak. Danke banyak Pak Olof. Beta Terima kasih. Beta paling rindu yang Maluku tuh. Aduh, tuh kan. Baik, terima kasih banyak Pak Olof, sukses. Dan itu tadi Mas Menteri 2 perwakilan desa wisata yang akan bergabung dan siap untuk dinilai bersama dengan yang pastinya dengan tim penilai atau tim Dewan Juri yang tadi Mas Menteri sampaikan bahwa tim penilainya ini tidak main-main karena mereka adalah pakar di bidangnya dan insya Allah hasilnya juga sesuai insya Allah nanti dengan koridor atau pilar yang tadi sudah disampaikan baik oleh Mas Menteri dan juga Pak Vincent di sini dan juga mengusung 3C tadi ya, yaitu komitmen, kompetens dan juga champion. Kita akan lihat nanti seperti apa. Nah, dan yang pastinya sebelum nanti kita lanjutkan lagi, dalam kesempatan ini Mas Menteri, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, kita juga akan memperkenalkan Dewan Juri Program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ini dia. Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Bapak Azril Azhari, Bapak Budi Ari Setiadi, Bapak Doto Yogantoro, Bapak Andi Yuwono, Bapak Panca R. Sarungu, Bapak Vindex Tengker, Ibu Fatma Lestari, Bapak Sang Putu Subaya, Bapak Hayu S. Prabowo, Ibu Handayani, Bapak Ari S. Suhandi, Bapak Ima Dewena, Bapak Atta Halilintar. Oke, itu dia tadi Dewan Juri yang sudah diperkenalkan dan sekarang kita akan bergabung bersama dengan mereka karena beberapa diantaranya juga sudah ada. Yang pertama ada Bapak Budi Ari Setiadi selaku Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Selamat pagi
Pak Budi. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya. Amin, amin, insya Allah semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Berikutnya juga kebetulan ada di lokasi yang sama dengan saya, ada Profesor Azril Azhari PhD. Yes. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sehat Bang Menteri. Dan juga ada di lokasi yang sama ada Chef Findex Valentino Tengker. Sudah ada di sini juga. Santri. Nah, Salam oke. sehat semua. Salam sehat semuanya. Lalu juga ada Bapak Panca R Sarungu SEMMSI CTE. Selamat pagi Pak Panca. Selamat pagi Pak Panca, sudah bergabung. Lalu juga ada Insinyur Doto Yogantoro. Selamat pagi Pak Doto. Selamat bergabung dan salam sehat. Lalu juga ada Prof. Dr. Anda Fatma Lestari MSI PhD. Selamat pagi Ibu Fatma. Selamat pagi. Baik. Dan juga berikutnya ada Bapak Sang Putu Subaya SHMH. Selamat pagi, selamat bergabung Pak Putu. Selamat pagi, salam sehat. Dan juga ada Dr. Insinyur Hayu S. Prabowo M.Hum. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi dan salam sehat. Dan berikutnya ada Bapak Andi Yuwono Esos MSI. Lalu ada Bapak Ari S. Suhandi. Selamat pagi Pak Ari, selamat bergabung. Baik, dan yang terakhir ada Dr. Andes I. Madewena MSI. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan itu dia tadi Mas Menteri, Pak Vincent, dan semua Bapak Ibu para hadirin sekalian, Dewan Juri yang sudah diperkenalkan. Mereka siap untuk menilai dengan yang pastinya dengan di koridornya masing-masing dengan bahan penilaian yang sesuai dengan kapabilitas mereka yang nantinya akan diumumkan pemenangnya di bulan Desember 2021, tepatnya tanggal 7 insya Allah. Dan kita sebagai masyarakat pencinta pariwisata Indonesia, pencinta pariwisata dalam negeri, pastinya akan dimanjakan dengan desa wisata yang kualitasnya pastinya akan terjamin, dan ini nantinya yang nanti akan menjadi kecintaan bagi khususnya masyarakat Indonesia. Nah, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Dewan Juri Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat di layar masing-masing. Ini adalah jadwal-jadwal mulai dari workshop, mulai dari tanggal 22 Juli di hari Kamis sampai 30 Juli 2021. Ada provinsi-provinsi yang mewakili juga. Dan kita bisa lihat, silahkan diperhatikan tanggalnya, jangan sampai miss gitu ya. Karena inilah tanggal-tanggal penting bagi setiap provinsi untuk dilakukan penilaiannya yang akan dilakukan oleh tim Dewan Juri. Baik, itu dia tadi daftar atau jadwal dari kegiatan bimbingan teknis dan juga workshop Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tentunya kepada Mas Menteri yang sudah bergabung bersama dengan kita pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup secara resmi, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Mas Menteri untuk semangat bagi kita semuanya di sini. Ya, saya terima kasih kepada seluruh pihak, terutama wakil menteri desa kita, Pak Yadi, dan ingat pada laporan kita agar program desa wisata itu dikarunia. Ini harapan dengan kesulitan yang kita hadapi, makin di saat sulit dengan desa wisata kita tidak terjepit. Mari menang melawan COVID. Yes, we can. Amin, amin, insya Allah. Terima kasih Mas Menteri. Itu dia tadi semangatnya buat kita semua, para seluruh peserta dari desa wisata yang tercatat ada lebih dari 1.500. Tapi jangan lupa bahwa kesempatannya masih dibuka sampai dengan nanti malam 23.59 atau hari ini gitu ya. Sebelum berganti hari masih ada kesempatan untuk mendaftarkan tentunya bagi seluruh provinsi. Nah, ada berikutnya sebelum saya tutup lagi nih ya, secara resmi saya mempersilakan kepada Pak Vincent. Ada yang mau disampaikan Pak Vincent untuk kita semuanya?
Iya, terima kasih untuk saudara-saudaraku peserta ADWI, mulai dari pimpinannya, para gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh masyarakat dan tentunya masyarakat desa wisata di tengah semangat untuk membangkitkan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Mari kita tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan, hindari kerumunan. Oke, sekali lagi salam sehat untuk Indonesia. Baik, terima kasih Pak Vincent. Betul sekali, ini wajib banget ya Pak, kita semuanya untuk menjaga kesehatan supaya apa? Supaya kita berwisata lagi nanti. Baiklah, kita sudah ada di penghujung acara. Sekarang waktunya saya Syafira pamit undur diri dulu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Lalu terima kasih kepada Bapak Vicentius Jemadu selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur. Lalu terima kasih kepada Bapak Indra Nitua selaku Direktur Tata Kelola Destinasi, dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir bergabung dalam acara opening bimbingan teknik dan workshop Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Maju dan bangkit pariwisata Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.